Namaku terukir di gerbang kampus ini. Sebuah institusi yang menjadi mimpi banyak orang. Gedung-gedungnya menjulang megah, koridornya rapi, dan reputasinya membanggakan. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Aku adalah mahasiswa di universitas bergengsi, bagian dari elit intelektual masa depan. Setiap hari, aku berjalan di antara ribuan mahasiswa lain, mengenakan jaket alma mater dengan bangga. Aku mengikuti perkuliahan di ruang-ruang besar, duduk di perpustakaan yang modern, dengan buku-buku tebal di hadapanku. Aku tersenyum, mengangguk, dan menjawab pertanyaan dosen dengan percaya diri. Aku adalah potret keberhasilan, tapi ada dunia lain yang tak pernah terlihat. Sebuah dunia yang kubawa kemanapun aku pergi. Dunia itu adalah rumahku, bukan rumah dalam artian tempat berlindung, melainkan medan perang sunyi yang tak pernah usai. Aku tumbuh di tengah pertengkaran orang tua yang tak berkesudahan, teriakan yang memecah keheningan malam, dan pintu yang dibanting sebagai penutup percakapan. Aku belajar menjadi tak terlihat, menahan napas saat badai datang, dan berharap pagi segera tiba. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada pertanyaan tulus tentang hariku, hanya ada kehampaan emosional dan rasa sepi yang menusuk di tengah keramaian. Rumah tidak pernah terasa aman. Kontras ini begitu menyakitkan. Di kampus, aku dikelilingi oleh keteraturan, ambisi, dan masa depan yang cerah. Tapi di dalam diriku, semuanya berantakan. Aku duduk di tengah kelas yang ramai, namun merasa sendirian. Aku berjalan menyusuri lorong kampus yang sibuk, tapi seolah terpisah oleh dinding kaca yang tak kasat mata. Aku menatap keluar jendela perpustakaan, melihat teman-temanku tertawa bersama dan bertanya-tanya. Bagaimana rasanya menjadi sebebas itu? Bagaimana rasanya memiliki hati yang utuh? Aku mencoba bertahan. Aku belajar lebih giat, meraih nilai tertinggi, dan aktif di organisasi. Aku membangun benteng kesempurnaan di sekelilingku, berharap tak ada yang bisa melihat retakan di dalamnya. Aku harus terlihat baik-baik saja, karena itulah satu-satunya cara yang aku tahu untuk bertahan hidup. Tapi, luka dari masa lalu tidak bisa dibendung selamanya. Perlahan, ia merembes masuk ke dalam kehidupanku yang sekarang. Malam-malamku menjadi lebih panjang. Aku sering terjaga, menatap lengget-lengget kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Kecemasan mulai datang tanpa diundang, membuat jantungku berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Rasa bersalah yang aneh sering muncul, seolah aku telah melakukan kesalahan besar. Padahal tidak ada. Perasaan hampa itu, yang dulu hanya sesekali datang, kini menjadi teman setiaku. Prestasi akademiku terasa kosong. Pujian dari dosen dan tumunmen terdengar seperti gema di ruangan yang luas. Aku lelah, sangat lelah. Berpura-pura, aku sadar. Luka keluargaku telah mengikutiku sampai ke sini. Ia duduk di sampingku di ruang kuliah, menemaniku belajar di perpustakaan, dan berbaring di sebelahku saat aku mencoba tidur. Tak ada yang melihatnya, tapi aku merasakannya setiap detik. Beban ini terlalu berat untuk kupikul sendirian. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Topeng yang kupakai mulai terasa menyesakkan. Hingga suatu sore yang tenang, setelah kelas terakhir, aku tidak langsung pulang ke kos. Aku berjalan ke arah yang berbeda, ke sebuah gedung yang belum pernah kukunjungi sebelumnya. Langkahku terasa berat. Setiap tarikan napas penuh keraguan. Aku berhenti di depan sebuah pintu dengan papan nama kecil, Pusat Konseling dan Kesehatan Mental. Di dalam, ruang tunggunya sunyi. Hanya ada suara pendingin ruangan dan detak jam di dinding. Aku mengambil formulir, duduk di kursi paling sudut, dan menatap kertas di tanganku. Pertanyaan-pertanyaan tentang riwayat kesehatan, kondisi emosional, dan alasan kedatanganku. Tanganku sedikit gemetar saat memegang pena. Ada suara di kepalaku yang berteriak, "Kamu lemah, kamu gagal." Tapi ada suara lain, yang lebih lirih, namun lebih kuat, yang berbisik, "Kamu butuh bantuan. Ini bukan kegagalan. Ini adalah keberanian." Saat namaku dipanggil, aku menarik napas dalam-dalam. Aku berjalan memasuki ruangan itu,
meninggalkan sebagian keraguanku di ruang tunggu. Ini adalah langkah pertamaku, langkah yang paling sunyi, namun paling berani yang pernah aku ambil dalam hidupku. Perjalanan ini tidak akan mudah. Aku tahu itu. Tidak ada kesembuhan instan. Tapi hari itu, aku belajar sesuatu yang sangat berharga. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Terutama bagi seseorang yang selalu dituntut untuk terlihat sempurna. Justru, itu adalah bentuk kejujuran terbesar pada diri sendiri. Sebuah pengakuan bahwa aku terluka dan aku pantas untuk disembuhkan. Ini adalah awal dari perjalananku untuk berdamai dengan masa lalu dan menemukan kembali diriku yang utuh. Di balik semua citra keberhasilan yang selama ini kubangun, aku memilih untuk hidup. Benar-benar hidup. Jika kamu merasa apa yang aku rasakan, jika kamu membawa beban yang tak terlihat, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Mengambil langkah pertama untuk mencari bantuan adalah tindakan paling kuat yang bisa kamu lakukan. Kamu berharga, dan kamu pantas mendapatkan kedamaian. Terima kasih sudah menonton.